Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Putri dengan NIM 21133005 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan materi minggu pertama sampai minggu ketujuh mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pahami dari minggu 1 sampai minggu 7. Pengertian tugas akhir. Tugas akhir merupakan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana. Tujuan penyusunan tugas akhir. 1. Mampu membentuk sikap mental ilmiah. 2. Mampu mengidentifikasikan dan merumuskan masalah penelitian yang berdasarkan rasional tertentu yang dinilai penting dan bermanfaat ditinjau dari beberapa segi. 3. Mampu melaksanakan penelitian terapan sederhana, mulai dari penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pelaporan hasil penelitian. 4. Mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah berdasarkan observasi, praktik kerja atau penelitian terapan sederhana sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya. 5. Mampu mempertahankannya dalam ujian tugas akhir di hadapan tim dosen penguji. Persyaratan administratif. 1. Terdaftar sebagai mahasiswa untuk mata kuliah tugas akhir pada semester tersebut. 2. Sudah atau sedang melaksanakan mata kuliah magang. 3. Telah lulus sedikitnya 70 SKS. 4. Memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2 dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan program studi atau prodi. 5. Telah lulus mata kuliah persyaratan tugas akhir. Proses penyusunan tugas akhir. Penyusunan tugas akhir melalui proses sebagai berikut. 1. Sesuai aturan dalam panduan penulisan tugas akhir UNP, maka Prodi membentuk koordinator tugas akhir yang diangkat oleh dekan dan bertugas membantu ketua Prodi menilai kelayakan usulan tugas akhir mahasiswa dan memberi pertimbangan hal-hal lain yang relevan. 2. Mahasiswa menghubungi dosen penasehat akademik atau PA untuk melakukan pengecekan jumlah SKS yang telah ditempuh dan IPK untuk memenuhi persyaratan administratif dan meminta rekomendasinya untuk diizinkan menyusun tugas akhir. 3. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing magang ketika melaksanakan magang atau dosen PA tentang rencana judul yang akan dibahas dalam tugas akhir. 4. Mahasiswa menemui koordinator tugas akhir dengan membawa rencana judul tugas akhir dan berkonsultasi mengenai calon pembimbing tugas akhir. 5. Ketua Prodi mengajukan usulan calon pembimbing tugas akhir sesuai dengan keahlian kepada dekan untuk dibuatkan surat keputusan tentang pembimbing tugas akhir. 6. Mahasiswa menemui dosen pembimbing untuk membicarakan rencana tugas akhir dan menentukan jadwal bimbingan. Untuk ini, telah disediakan berbagai format administratif penunjang kelancaran proses bimbingan. 7. Setiap kali mengadakan konsultasi dengan dosen pembimbing, mahasiswa harus membawa buku pedoman penulisan tugas akhir ini dan meminta pembimbing untuk menandatangani jurnal bimbingan tugas akhir yang disediakan pada bagian akhir buku ini sebagai indikator kemajuan proses bimbingan. 8. Bila ada dosen pembimbing yang tidak dapat melanjutkan tugasnya karena alasan kesehatan atau tugas lain yang lebih penting, seperti melanjutkan studi ke perguruan tinggi lain di luar Sumatera Barat,
Dimungkinkan adanya pergantian pembimbing tugas akhir dengan catatan pembimbing pengganti melanjutkan bimbingannya yang telah berjalan sebelumnya. Hak dan kewajiban pembimbing tugas akhir. Hak dosen pembimbing. A. Mengganti tema atau judul dari usulan pertama yang diajukan oleh mahasiswa dan prodi. B. Mengundurkan diri sebagai pembimbing dengan alasan akademik sebagaimana aturan B8. C. Menerima honorarium sebagaimana diatur oleh fakultas. Kewajiban dosen pembimbing. 1. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa di dalam menyusun laporan tugas akhir. 2. Menandatangani kartu konsultasi mahasiswa dalam setiap konsultasi. 3. Memeriksa secara teliti atas kejujuran penyusunan tugas akhir dan pencarian data primer untuk menghindari data fiktif dan tuntutan dari pihak yang terkait dalam penulisan tugas akhir. 4. Menandatangani laporan tugas akhir apabila dinilai telah memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. 5. Bertindak sebagai ketua pada tahapan ujian tugas akhir. 6. Bertanggung jawab terhadap revisi tugas akhir. Etika penulisan tugas akhir. 1. Kejujuran akademik. A. Laporan tugas akhir merupakan hasil karya sendiri. B. Mencantumkan secara jelas semua sumber yang dijadikan acuan atau dimanfaatkan dalam kajian, dan memperoleh izin penggunaan apabila diperlukan. C. Penyusunan tugas akhir harus melaporkan kajiannya sesuai dengan hal yang sebenarnya. 2. Keterbukaan. Bersedia menerima kritik atau masukan demi peningkatan kualitas hasil kajiannya. 3. Tidak memaksa dan merugikan subjek. Apabila subjek kajian adalah manusia, partisipasi subjek harus bersifat sukarela. Subjek tidak boleh dipaksa, disinggung perasaannya, atau dirugikan secara material atau non-material. 4. Menjaga kerahasiaan subjek. Menjaga keamanan dan keselamatan subjek dengan tidak mempublikasikan nama dan identitas subjek yang dikaji, kecuali seizin yang bersangkutan. Sistematika penulisan tugas akhir. 1. Bab pendahuluan. Latar belakang. Paragraf ini sering disebut sebagai motivator atau pendorong dilakukannya kegiatan observasi, praktik kerja atau penelitian terapan dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Hal ini bisa berarti ganda, yaitu 1. Sebagai pendorong bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatannya. 2. Sebagai pendorong bagi orang lain untuk membaca bagian-bagian selanjutnya dari laporan tugas akhir ini. Berarti uraian pada paragraf ini harus dapat mengunggah minat baca. Paragraf ini perlu pula diuraikan sejauh mana kegiatan kerja itu diobservasi, praktik kerja itu dilakukan, atau masalah itu diteliti. B. Perumusan masalah. Perumusan masalah adalah aspek abstraksi dan pemilihan yang tepat terhadap aspek kegiatan kerja yang akan diobservasi atau dilakukan atau aspek masalah yang akan diteliti. Dengan perkataan lain, perumusan masalah merupakan inti fenomena aspek kegiatan kerja yang akan diobservasi atau dilakukan atau permasalahan yang akan diteliti. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian menggambarkan apa yang akan dicapai melalui kegiatan observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan lebih lanjut. Tujuan penelitian mengetengahkan aspek-aspek kegiatan kerja apa yang akan diobservasi atau dilakukan, dikaitkan dengan lingkup kerja yang lebih luas yang dikaitkan dengan perumusan masalah sebelumnya. D. Manfaat penelitian. Paragraf ini menjelaskan tentang manfaat kegiatan observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan yang dilakukan yang dikaitkan dengan manfaat praktis hasil kegiatan itu. 2. Bab tinjauan pustaka.
Bab ini dapat menjelaskan teori-teori yang relevan dengan kegiatan yang diobservasikan atau dilakukan atau masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka ini dapat pula berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari publikasi baku, misalnya job title, publikasi ilmiah atau hasil penelitian pihak lain yang dapat dijadikan pertimbangan dan kaidah-kaidah teoritis, serta asumsi-asumsi yang memungkinkan terjadinya penalaran untuk mengkaji kegiatan kerja yang diobservasi atau dilakukan atau menjawab masalah yang diteliti. Pada bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder untuk membahas kegiatan yang menjadi topik tugas akhir. Sepanjang teori dan atau data sekunder itu berkaitan dan tidak kontradiktif. 3. Bab pendekatan penelitian. Metode pendekatan merupakan suatu bentuk usaha atau tahapan yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan bentuk tugas akhir yang dibuat. Secara umum, bab ini terdiri dari 1. Bentuk penelitian tugas akhir. Paragraf ini mengungkapkan secara ringkas tentang bentuk penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir, yaitu berupa observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana. B. Lokasi dan waktu penelitian. Menguraikan tentang kegiatan lokasi tugas akhir yang dilakukan atau kota, daerah, desa, laboratorium, sekolah, perusahaan, klinik, rumah sakit, dan sebagainya. Selain itu juga menguraikan jadwal dan lamanya penelitian yang dilakukan. 3. Rancangan penelitian. Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan rancangan penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih sebagai topik. Beberapa hal yang harus dijelaskan dalam bagian ini adalah jenis penelitian, tahapan atau prosedur penelitian, objek penelitian, sumber data atau responden atau instrumen yang akan digunakan, dan teknis analisis. 4. Bab pembahasan. 1. Profil perusahaan. Pada bagian ini dideskripsikan gambaran umum objek observasi, kerja praktik atau penelitian terapan. Pada hakikatnya, bagian ini berisikan sejarah singkat, lokasi, struktur organisasi, bidang kegiatan atau usaha, dan informasi lain terkait objek penelitian. B. Pembahasan. Bagian ini menguraikan apa, bagaimana, dan mengapa hasil observasi, kerja praktik atau penelitian terapan yang diperoleh. Dapat pula dikembangkan suatu statistik sederhana, kalau ada, atau deskripsi hasil studi maupun pengamatan. Uraian pada bagian ini dapat disertai dengan hasil, dan pada akhir bab dapat diberikan rangkuman hasilnya. Rangkuman ini diperoleh dari data faktual yang diobservasi, dijalani, dan atau diukur. 5. Bab penutup. Pada bagian terdapat dua pembahasan, yaitu simpulan dan saran. A. Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil interpretasi pembahasan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan secara ketat dan padat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Informasi yang disampaikan dalam kesimpulan bisa merupakan pendapat penulis berkaitan dengan kegiatan atau masalah yang diobservasikan atau dilakukan atau diteliti. B. Saran merupakan tindakan lanjut dari kesimpulan, berupa anjuran atau rekomendasi yang dapat menyangkut aspek operasional, kebijakan, maupun konseptual. Saran hendaknya bersifat konkret, realistis, bernilai praktis, dan terarah. Teknik penulisan tugas akhir. 1. Kertas dan ukuran. Naskah tugas akhir diketik pada kertas HVS ukuran kuarto 12,5 cm dikali 28 cm dengan berat 80 gram. Kertas berwarna putih dan diketik tidak timbal balik. Apabila digunakan kertas khusus seperti kertas milimeter,
Untuk grafik, kertas kalkis untuk bagan dan sejenisnya boleh di luar batas ukuran dan dilipat sesuai dengan ukuran kertas naskah. 2. Spasi. Jarak antara dua baris pengketikan TA adalah 2 spasi. Khusus untuk nama bab, judul tabel, dan judul gambar yang lebih dari satu baris diketik dengan jarak 1 spasi. Daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi, sedangkan jarak antara dua pustaka diketik dalam 2 spasi. 3. Batas tepi. Batas tepi pengetikan naskah mengikuti ketentuan sebagai berikut. Tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, tepi kanan 3 cm. 4. Alinea baru. Pengetikan alinea baru dimulai pada ketukan ke-6 dari tepi kiri. 5. Bab, subbab, dan anak subbab. 1. Nama bab diketik dengan huruf kapital dengan jarak 4 cm dari tepi atas. Nomor urut bab ditulis dengan huruf Romawi dan ditulis di tengah-tengah kertas di atas nama bab. 2. Subbab dan nomor subbab dimulai dari batas tepi kiri. Huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital. Nomor subbab ditulis dengan huruf kapital. 3. Anak subbab dimulai dari batas tepi kiri. Huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital. Nomor anak subbab ditulis dengan angka Arab. 6. Penggunaan huruf. Naskah diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12. Untuk tabel dan gambar yang besar, maka ukuran huruf dapat diperkecil disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Teknik-teknik penulisan tugas akhir. 1. Bentuk-bentuk penelitian. Penelitian deskriptif, penelitian eksploratif, penelitian kausal, penelitian korelasional, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, kuantitatif gabungan, penelitian tindakan, penelitian longitudinal, penelitian eksperimen, penelitian survei, penelitian lapangan, kepentingan kepustakaan. Tahap atau prosedur penelitian. 1. Identifikasi masalah penelitian. Mendefinisikan masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. 2. Merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan spesifik. 2. Studi literatur. Melakukan tinjauan pustaka untuk memahami penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam bidang yang relevan. B. Mengidentifikasi celah pengetahuan atau masalah yang belum terpecahkan. 3. Perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Merumuskan hipotesis dalam penelitian kuantitatif atau pertanyaan penelitian dalam penelitian kuantitatif yang akan diuji atau dijawab dalam penelitian. Tahap prosedur atau prosedur penelitian. 4. Perancangan penelitian. Memilih metode penelitian yang sesuai seperti eksperimen, survei, wawancara, atau analisis data sekunder. B. Merancang instrumen penelitian seperti kuesioner atau panduan wawancara. 3. Menentukan populasi atau sampel yang akan diteliti. 5. Pengumpulan data. A. Melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana penelitian yang telah dibuat. B. Mengumpulkan data dari populasi atau sampel yang ditentukan. 6. Analisis data. Mengolah data yang telah dikumpulkan menggunakan teknik analisis yang sesuai seperti analisis statistik, analisis teks, atau metode lainnya.
B. Menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. 7. Interpretasi hasil. A. Menginterpretasi hasil analisis data dan menjelaskan implikasi temuan penelitian. B. Menyusun kesimpulan yang mendukung atau menolak hipotesis atau pertanyaan penelitian. 8. Penyusunan laporan penelitian. A. Menulis laporan penelitian yang mencakup semua tahapan penelitian, termasuk masalah penelitian, metodologi, hasil, dan kesimpulan. B. Menggunakan format penulisan yang sesuai seperti APA, MLA, atau gaya penulisan lain yang diperlukan. 9. Referensi dan penerbitan. A. Mengutip sumber-sumber yang digunakan dalam laporan penelitian. B. Memberikan publikasi hasil penelitian seperti publikasi dalam jurnal ilmiah atau presentasi di konferensi. 10. Evaluasi dan peer review dalam penelitian yang diterbitkan. A. Mengirimkan laporan penelitian untuk dievaluasi oleh rekan sejawat atau peer review dalam kasus publikasi dalam jumlah ilmiah. B. Memperbaiki dan memperbarui penelitian berdasarkan umpan balik dan rekan sejawat. 11. Penyajian dan diseminasi hasil. A. Menyajikan hasil penelitian melalui presentasi, seminar, konferensi, atau publikasi. B. Membagikan temuan penelitian dengan komunitas ilmiah atau pengaku kepentingan lainnya. 12. Siklus pengembangan penelitian jika diperlukan. Teknik pengumpulan data penelitian. 1. Survei. A. Kuesioner. B. Wawancara. 2. Pengamatan. A. Observasi langsung. B. Pengamat tersembunyi. C. Pengamat partisipatif. Eksperimen terbagi 2. 1. Eksperimen lapangan. 2. Eksperimen laboratorium. 4. Studi kasus. Studi kasus terbagi 2. A. Studi kasus tunggal. B. Studi kasus komparatif. 5. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam terbagi 3. A. Wawancara terstruktur. B. Wawancara semi terstruktur. C. Wawancara terbuka. 6. Analisis teks. Analisis teks terbagi 2, yaitu analisis konten dan analisis dokumen. Survei statistik. Survei statistik terbagi 2, yaitu pengambilan sampel acak. 2. Pengumpulan data statistik. 8. Peralatan teknologi. Terbagi 2, yaitu sensor. 2. Pengumpulan data otomatis. Baiklah, sekianlah hasil presentasi materi minggu pertama sampai minggu ke-7 mata kuliah teknik penulisan tugas akhir yang saya pahami. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.